Oke, ini saya buatkan aja teh. Jadi untuk mempermudahnya aja, Hmm. ini eh, permainannya adalah numerasi. Contoh-contoh. Sehingga dengan numerasi apel, saya membuat tulisan itu menjadi 50 kegiatan. Kita ambil contoh aja ya. Jadi eh, nomor itu kan target guru kepada siswa biar nanti dia masuk ke jenjang SD. Contoh sederhana, ini adalah apel. Yang pertama, anak mengenal buah apel. Lalu yang kedua, anak dapat mengelompokkan apel. Lalu yang ketiga ngapain? Anak dapat membandingkan, anak dapat apa? Menyusun, anak dapat apa lagi? Membedakan, anak dapat membedakan ukuran. Nah, kebanyakan guru itu mengarahnya pada aktivitas motorik halus sama til. Anak mengenal buah apel begitu. Maka ada buah apelnya, bu guru kan bu guru bawa, lalu anak mengenal begitu aja. Lalu nanti anak dapat mengelompokkan. Adik-adik, ini ada toples. Toplesnya A, B, C, D. Silakan dikelompokkan. Ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang besar begitu. Adik-adik, ini dibandingkan ya. Ini yang kecil, ini yang sedang, yang besar begitu. Adik-adik, ini ada apel, ayo kita susun begitu. Kebanyakan guru kan begitu, betul nggak? Betul. Anak membedakan, ayo silakan dibedakan. Ini warna apa. Ayo dibelah. Nanti kan ukurannya berbeda. Ini setengah, lalu ini jadi satu. Ada yang separuh, ada yang satu. Berarti ada yang setengah, ada yang full begitu. Kita ambil contoh lagi. Oke, saya ambil contoh lagi membagikan. Nah, saya buat oh banyak. Oh ini nggak bisa jadi materi berkelanjutan karena satuan. Oke. Nah nanti yang masuk grup saya kasih gambar ya. Oke. Nah ini Pixel Lab selanjutnya ada 50 gambar. Nah ini dia. Tarang gitu. Anak-anak bergotong royong membawa, mengumpulkan, dan membagikan apel. 50 anak membelah dua warna, lalu disatukan kembali. Oh ya, ada warna hijau, ada warna merah, lalu diaktifkan begitu. Ini berkaitan dengan numerasi. Nah, ketika numerasi, ini tidak menarik. Kenapa ini membuat anak-anak jenuh, membuat anak-anak tidak happy begitu? Tadi kan bagus tuh, anak mengelompokkan. Bagus tuh, anak membandingkan begitu. Nah, karena kebanyakan pada aktivitasnya bermain dan main, maka tugasnya guru menaikkan posisi yang tadinya main menjadi permainan begitu. Beda antara bermain sama permainan. Kalau permainan itu mengarahnya kepada instruksional dari guru kepada siswa. Adik-adik, ini ada yang namanya apel warna hijau. Ini ada warna merah. Tugas bu guru ini nanti mau menyatukan loh begitu. Nah, sekarang ada kelompok merah, ada kelompok hijau. Nah, warna hijau mana? Aku Bu Guru. Kelompok merah mana? Aku Bu Guru. Begitu. Nah, tugas kalian adalah menyatukan warna merah dan warna hijau. Gampang, Bu, gampang. Gampang. Gampang, gitu. Nah, tugasnya nanti ketika kelompok ada 10 orang, kelompok merah ada 10 orang, kelompok hijau ada 10 orang. Tugasnya sederhana, cuman mau menyatukan begitu. Tetapi nanti untuk menyatukannya, adik-adik punya telunjuk dah, misalkan begitu. Ah, nggak usah yang ekstrim lah, gampangnya aja. Adik-adik tugasnya sederhana. Sekarang tutup matanya semuanya begitu. Lalu tugasnya semuanya tutup mata. Regu merah sama regu hijau tutup mata. Lalu
Atau nggak usah tutup mata nggak usah semuanya satu aja. Adik-adik kan ada 10 orang nih. Satu orang siapa yang mau jadi ketua? Maju di tengah, lalu ada merah, ada hijau. Si merah ini namanya si Andi diwakili oleh Andi. Lalu si hijau diwakili oleh Budi, misalkan begitu. Lalu instruksinya sederhana. Nanti 10 orang mengajak satu orang ini untuk mengambil warna merah dengan ditutup mata. Andi, silahkan ambil apelnya yang berwarna merah, lalu si hijau juga dengan warna yang hijau begitu. Lalu setelah dia mengambil instruksinya sederhana, maju, maju, mundur, mundur, kanan, kanan, kiri, kiri. Tidak ada kata instruksi lain. Maju, maju, mundur, mundur, kanan, kanan, kiri, kiri, stop begitu. Instruksinya maju, mundur, kanan, kiri, stop. Ulangi lagi apa? Maju, mundur, kanan, kiri, stop. Tidak ada kata lain. Misalkan, itu, tuh. Ini loh deh, itu. Ini loh dekatmu itu loh. Nggak boleh. Instruksinya sederhana. Cuman 5. Maju, mundur, kanan, kiri, stop. Instruksinya apa? Maju, mundur, kanan, kiri, stop. Jadi, Gitu. Nah, ketika anak ditutup matanya untuk mengambil warna merah, maka kan nanti instruksi 9 anak itu kan menginstruksikan maju, 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 mundur, 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 kanan, kiri. Ketika mau ngambil itu stop. Pertanyaannya, suasana jadi seru nggak? ya, Ya, seru. karena ada regu merah, ada regu hijau. Tugasnya sederhana, cuman mau menyatukan gitu. Nah, saya melihat secara umum di sekolah-sekolah PAUD, kebanyakan guru hanya menggunakan motorik halus sama taktil. Ade ini warna merah, ini warna hijau, ayo disatukan. Cekrek. Nah, ketika difoto cekrek, lalu anak-anak foto cekrek. Nah, begitu aja. Itu nanti di asesmen anak sudah mengenal warna merah dan warna hijau begitu. Nah, konteksnya hanya pada main dan bermain belum mengarah ke permainan gitu. Bisa dipahami? Ya, Nomor 49 misalkan. Adik-adik, ini ada keranjang. Lalu tugas kalian mengisi keranjang ini sampai penuh begitu. Tugasnya sederhana. Ketika kalian mau mengambil, maka semuanya harus melewati labirin begitu. Labirinnya Bu Guru mau membuat dari tali. Lalu kelas dijadikan labirin. Lalu untuk meletakkan anak-anak berjalan maju, nggak dapat. Dia balik lagi, menuju ke sana lagi, lalu ke stop lagi begitu. Hanya untuk memasukkan apel ke dalam keranjang lewat labirin begitu. Pertanyaannya, permainannya jadi seru deh. ya, Jadi seru. seru. Saya melihat guru-guru PAUD di seluruh Indonesia begitu, mereka mengaktifkan main dan bermain, belum ke permainan. Sehingga aktivitas anak bagus ke memasukkan ke dalam keranjang, mengumpulkan, membagikan, lalu tadi anak mengelompokkan, anak membandingkan begitu. Kalau membandingkan mengelompokkan hanya pada tataran itu saja, maka rata-rata suasana tidak seru begitu. Suasana tidak menyenangkan. Kenapa? Hanya pada kekuatan anak main dan bermain. Oke, 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 oke. Bisa dipahami ya? Ya, Oke, lanjut. Ada nggak yang nanya? Siapa yang nanya ya? Ada nggak yang nanya nih? Atau saya kasih lagi ya, gambar lagi. Tang, tang, tang. Biar nanti buahnya. Saya tuh kan senangnya nulis, nulis permainan. Ya, kita buat lagi.
Nah, ini dia. Kita coba lagi. Karena ada 50. Ana mau berbagi dengan temannya. Ana memahami proses awal sampai akhir, mulai dari ambil makan sampai buang gitu ya. Berikan banyak contoh, Kak. Oh ya, wis. Ana mau membagi nih. Adik-adik, tugas kalian adalah mau membagi makan. Mau membagi yang namanya apel gitu. Lihat lo ya, apelnya Bu Guru tulis begitu. Bu Guru, sekarang kelasnya rata-rata di kelas ada berapa anak? Mau tanya dulu. Satu kelas ada berapa anak? 12 biasanya. Ada yang Ah, tiga 12. belas, ada yang 12, Kak. Taruhlah 12 lah ya. 8. 12. Ketika anak ada 12, berarti Bu Guru menyiapkan apel 12. Boleh apa boleh? Boleh. Boleh ya. Lalu di setiap apel tersebut begitu dikasih nama. Ada nama A, nama B, nama C. Jadi Bu Guru meletakkan nama di apel-apel sejumlah 12. Boleh apa boleh? Eh, Boleh. Lalu ketika sudah terpisah begitu, lalu Bu Guru mengelompokkan ini nama apel yang putri, ini nama apel yang putra. Boleh apa boleh? boleh. 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 Ketika boleh, ada salah satu maju. Adek maju, cari namamu sendiri mana? Ini Bu, yang perempuan ini Bu, begitu. Nah, tugas kalian adalah begitu ya. Tugas kalian adalah memberi apel ini sesuai dengan nama yang ada di buah apel. Wah, dia kan mencari nama tuh. Namanya Ali. Ali di mana ya? Oh, Ali di sana. Lalu dia memberikan kepada si Ali. Wah, si Andi di sana. Dia kasih ke Andi. Cepet-cepetan antara perempuan dan laki-laki. Pertanyaannya jadi mainan nggak? Jadi Jadi mainan. Di permainan. Tugasnya sederhana, berbagi. Nah, kebanyakan Bu Guru berbaginya itu hanya konteksnya main dan bermain. Ini lo ada apa? Yuk kalian bagi ya. Ketika anak-anak membagi, Bu Guru foto. Keren, gue sudah mengasesmen. Anak sudah berbagi makanan kepada temennya. Begitu. Nah, kalau ini dilakukan, apakah sudah mengatakan itu numerasi? Sudah, tetapi suasananya kan nggak seru. Oke, iya. bisa dipahami ya. Oke, Ana memahami proses dari awal sampai akhir, mulai dari ambil, makan, buang, gitu. Oke, berarti kalau belum tahu membaca gimana? Ya berarti dibacakan dulu, gitu. Ingat loh ya, ini dibacakan, ini punyanya, ini ingat yang mana, begitu. Ini ingat loh ya, ini yang mana, gitu. Berarti anak-anak mengenal dulu buahnya yang mau dikasih kepada temennya. Itu kan berkaitan dengan teknis. Oke, 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 oke. Oke. Oke, anak memahami proses dari awal, dari mulai makan. Berarti mulai makan. Nah, Bu Guru sediakan gambar. Misalkan nih, ambil, makan, buang. Berarti ada tulisan ambil, ada tulisan makan, ada tulisan buang. Boleh apa boleh? Boleh. Ada, ini ada tulisan ambil, ini ada tulisan makan, ini ada tulisan buang, begitu. Di sana, di depan sana ada eh, whiteboard, gitu. Nomor satu ambil, nomor dua makan, nomor tiga adalah buang, gitu. Yes, Nempel kebetulan ini saja, lagi begitu. jadi host. Ketika mau menempel, maka nanti anak-anak Iya, berjalannya jadi takutnya nanti ketinggalan. Kayak kemarin kan ketinggalan banget. Walaupun cuma beberapa menit selingnya jadi sayang. ulangi lagi ya. Ambil, makan, buang. Ketika mau menuju ke nempel nomor satu, berarti nanti dibuat zigzag begitu. Zigzag itu artinya dibuat kursi-kursinya
ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, lalu nempel. Pertanyaannya boleh apa boleh? Boleh. Hanya untuk nempel, tetapi Bu Guru mengaktifkannya dengan permainan, lalu menggunakan motorik kasar. Berarti jadi mainan begitu. Kebanyakan guru memberitahu bahwa adik-adik ambil, makan, buang pada konteks main dan bermain, belum pada permainan. Oke, 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 oke. Dibanyakin lagi ya, biar nanti Bu Guru paham. Eh, Oke, kita fix buat lagi ya. Kita kasih gambar lagi yang berkaitan dengan materi. Nah, ini dia. Masih dengan numerasi. Tadadang. Wah. Nah, ini dia. Anak belajar membuat galah apel, misalkan gitu. Pertanyaannya, ketika anak sebatas main dan bermain, maka suasananya nggak seru. Tetapi boleh nggak anak belajar membuat? Boleh, karena tugasnya guru adalah me, apa namanya, memotivasi anak mulai dari gambar menjadi wujud yang nyata begitu. Nah, ketika mau dibuat, berarti adik-adik dibuat kelompok. Adik, kita buat kelompok, kelompok A sama kelompok B, kelompok C, begitu. Lalu, atau kelompok apel, A, P, E, L. Ah, berarti ada 4 kelompok nih. Berarti kalau 12 dibuat 3-3. Nah, tugasnya sederhana. Adik-adik, kita mau membuat galah loh, begitu. Apa itu galah? Galah itu alat untuk mengambil apel dari ketinggian begitu. Terus gunakan luspat. Boleh nggak membuat galahnya pakai kertas? Boleh apa boleh? Atau nanti membuat galahnya pakai spidol begitu. Terus nanti anak-anak membuat keranjangnya ini dari apa begitu. Boleh apa boleh? Kalau boleh, maka Boleh. itu nanti kita aktifkan di grup A, grup B, grup A, grup B, grup E, nah sama L, apel. Grupnya apel. Siapa yang cepat-cepatan membuat galah begitu. Nah, artinya galah itu juga menjadi objek atau permainan. Membuat rumah apel, rumah-rumahan, begitu nanti anak-anak membuat, lalu anak-anak diajak untuk memahami bahwa rumah apel itu tidak harus dari seperti ini. Boleh nanti dari kardus boleh, dari apa boleh begitu. Anak memahami urutan makanan karena Allah. Adik-adik mulai bismillah, lalu apa namanya duduk yang rapi, lalu mencuci tangan, lalu makan dengan tangan kanan, lalu berdoa, bersyukur, lalu mengembalikan pada tempatnya, misalkan gitu. Nah, itu kan urutan-urutan. Nah, urutan-urutannya nanti dibuat tempelan, lalu nanti anak-anak menggerakkan aktivitas motorik kasarnya begitu. Nah, itu nanti jadi mainan. Oke, 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 oke. Begitu, begitu, begitu. Ada nggak yang nanya lagi? Sebelum kita, eh, monggo Buddha banyakin nanya. Karena kalau mainan itu mengasihkan. Ada yang nanya, ada yang nanya, ada yang nanya. Saya Kak Pranomo. Wih, keren. Monggo Bunda. Iya kan Pranomo mungkin tadi ya sekilas izin bertanya itu tadi anak membuat urutan apel ya Kak Pranomo ya. Oke. Kalau dibuat permainan itu seperti apa ya? Maksudnya dengan tadi kan sensornya motorik kasar ya. Hmm, hmm. Iya. Jadi urutan apel itu kan banyak ya. Mulai misalkan cuci tangan, lalu duduk yang rapi, lalu menggunakan tangan kanan, lalu berdoa,
Setelah berdoa, lalu bersyukur, alhamdulillah, lalu meletakkan pada tempatnya. Itu kan urutan, betul, Ge? Ketika Ya, urutan, Bunda buat urutannya menggunakan tulisan, boleh apa boleh? Membuat membuat apa namanya? Nomor satu, nomor dua, nomor tiganya itu pakai tulisan, boleh apa boleh? Nomor satu, cuci tangan terlebih dahulu. Satunya dibesarin, lalu tulisannya kecil. Nomor dua, duduk yang rapi, besarin. Nomor tiga, baca bismillah. Tiganya dibesarin. Boleh apa boleh? Boleh ya. Terus nanti boleh. urutan-urutannya itu Bunda masukkan ke dalam celengan, misalkan itu. Lah, atau kayak orang apa namanya mau arisan begitu ya, dimasukkan, lalu nanti dikeluarin. Ketika dikeluarin nomor berapa nih? Nomor 6. Lalu nanti dia berjalan untuk menempel begitu. Nah, nanti regu A sama regu B. Regu mana yang menang untuk nempel berurutan itu pakai kocokan arisan itu. Boleh apa boleh? Boleh. Boleh. Kalau boleh berarti itu Boleh. nanti Boleh. jadi mainan begitu. Urutannya nanti dibuat tulisan. Oke, 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 oke. Hmm. Ya, Bisa dipahami ya. oke. Ya, Iya, bisa, Kak. bisa. Bisa, Kak. Insya Allah. Oke, terus pahami lagi yang ini, yang digambar. Anak melangkah itu jadi mainan. Melangkah saja itu jadi mainan. Pertama, kita melihat bahwa melangkah itu jadi mainan namanya egrang. Betul, Ya, melangkah aja jadi mainan. Terus itu adik-adik ini ada A, ini satu, ini A, ini satu. Nanti yang A kalian lompatnya masuknya menggunakan dua kaki. Nanti kalau angka satu dengan satu kaki atau dibalik begitu. A berarti dua kaki, satu berarti satu kaki. Kalau ini dua orang itu jadi game nggak? ya Pak. Jadi bisa. Jadi, Oke, regu kanan sama regu kiri. Ingat loh ya, kalau angka satu pakai kaki kiri. Kalau Hmm. A itu dengan dua kaki. Oke, Oke. berarti Oke. nanti cepet-cepetan sampai ujung sana. Melangkah itu jadi mainan nggak? Ya, jadi mainan. Jadi mainan. Jadi mainan. Ade, ini ada kotak-kotak warna ungu, warna kuning, warna hijau, warna merah. Ini loh ada gambar kakinya. Tugas kalian nanti melangkah. Melangkah loh ya, nggak usah melompat begitu. Maka jadi mainan nggak? jadi, Ya Dari Pak. tengah, dari kiri, lalu ke kotak kanan, lalu kotak tengah. Jadi mainan nggak? jadi Iya. mainan. Jadi mainan. Kalau Bunda mau ini jadi mainan, lalu guru-guru PAUD kan katanya harus sehat jasmani, sehat rohani, sama sehat ekonomi. Betul ya? Betul. Betul Pak. Oh, ulangi lagi. Guru PAUD Sehat itu harus apa? ekonomi. Sehat Sehat jasmani, jasmani, sehat 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 rohani, rohani, sama sehat 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 ekonomi. 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 Yang terakhir kok bisa bangga ya pakai ketawa. Banyak utang ya. Maka ketika ini menjadi permainan, melangkah itu game begitu. Pertanyaannya, Bunda boleh nggak membuat apa namanya banner begitu yang berkaitan dengan kaki dua, satu, dua, dua, satu, kanan, kiri, tiga begitu. Boleh apa boleh? Boleh. 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 Lalu Bunda jual laku nggak? Laku Pak, laku. Laku. Kan sehat ekonomi. Nah, lalu Bunda cari tuh namanya apa namanya bambu gitu toh. Bambu Bunda panjang yang warna kuning yang di sebelah ini yang kotak-kotak kecil.
Itu Bunda kasih bambu, lalu yang warna merah itu tali. Bunda panjangin begitu. Lalu nanti kan bambu dan tali kan bergabung jadi satu. Lalu apa namanya eh, dirangkai begitu. Lalu Bunda rentangkan tuh bambu sama talinya. Nah itu kan jadi mainan. Laku nggak dijual? Laku. Laku. Sehingga guru PAUD harus sehat ekonomi. Begitu ya. Ekonomi. Ye. Idenya sederhana dari melangkah. Karena melangkah itu game begitu. Bisa dipahami ya. Karena Bisa, saya bisa. melihat bahwa anak melangkah itu game, anak berteriak itu game begitu. Anak melompat itu game. Artinya nanti ada lompat jauh begitu. Itu kan game. Anak berlari itu game begitu. Anak merayap itu game. Anak saya itu usia 1 tahun, 9 bulan, boyok. Kan merangkap 8 bulan ya. Itu juara merangkap tingkat Kabupaten Bantul. Wow, keren ya. Merangkak, dapat piala merangkak. Wow, keren dong. Kenapa merangkak itu dijadikan lomba atau permainan? Karena tidak semua anak merangkak itu bisa lurus begitu. Betul ya? Ya, iya Pak. Akhirnya dibuatlah lomba, lomba merangkak. Akhirnya juara. Ketika juara kan senang. Ya Allah, dapat piala kok lomba merangkak. Karena memang tidak semua anak itu bisa merangkak secara lurus. Apalagi jarak dari start sampai finish begitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Oke, yuk nanya lagi. Ada nggak yang nanya? Tak kasih lagi game nanti biar Bunda nggak bingung ya. Hmm. Mau cari dikasih game lagi apa nanya? Sambil nanya ya, sambil mikir nanya ya. Ya, Sambil mikir ye. main. Saya kasih gambar lagi. Biar nanti Bunda lebih banyak prakteknya. Kan hari ini mau banyak praktek. Hmm. Nah ini dia. Sebenarnya saya punya materi benda buat deng deng deng. Izin bertanya. Nah gitu loh. Ada yang nanya. Keren. Mana mana mana. Tadi nanya apa Bun? Izin bertanya, apakah yang dinamakan lomba itu dapat membuat anak merasa rendah diri? Wih, keren. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan lomba lalu merasa rendah diri. Maka ada yang namanya gamifikasi. Ulangi lagi apa? Gamifikasi. Sebenarnya ini masuk dalam game based learning begitu. Tulis aja Gamifikasi. Bunda gamifikasi. Ya, Silakan tulis gamifikasi. di obrolan. Silakan ada yang nulis, ada yang merelakan diri nulis gamifikasi. Ya, gamifikasi. Ah, ada tuh yang nulis. Ingat loh ya. Jadi ini pertanyaannya berkaitan dengan ketika anak melakukan tadi ada si A, ada si B begitu. Lalu kan tadi ada yang menang, ada yang kalah, betul nggak? Ye. Untuk anak PAUD, minta tolong semuanya dikasih sesuatu yang sama. Misalkan, ketika anak melakukan permainan semuanya dikasih bintang, begitu Bun. Jangan yang menang Hmm. saja. Untuk anak usia dini lah ya. Untuk anak usia dini, semuanya dikasih bintang. Boleh apa boleh? Lalu selain bintang, Boleh. benda apa lagi yang Bunda sisipkan kepada anak ketika anaknya menang? Bintang. Terus dikasih apa lagi selain bintang? Stiker senyum. Stiker. Stiker senyum. Apa lagi? Yuk dikeluarin ide-idenya. Ya, tapi terus bagaimana Pak untuk menumbuhkan semangat untuk bersaing itu kita karena kita lomba ya. Lomba terus kita yang menang kalau semua dikasih itu dikasih sesuatu yang sama. Betul. Bagaimana kita menumbuhkan semangat anak itu untuk bersaing dengan temannya? Bahasanya jangan lomba, jangan kompetisi. Jadi tadi kan saya tidak berkata, ayo adik-adik kita lomba meletakkan, lomba menyusun gitu kan. Enggak. Hmm. Adik-adik
tugas kalian adalah begitu. Dari Oke. tadi saya tidak membahasakan lomba loh ya, tidak Iya. membahasakan ayo cepet-cepetan begitu. Tetapi tugas kalian adalah begitu. Ketika tugas kan berarti semua menjadi tugas kebersamaan gitu. Sehingga yang Oh, diberikan adalah semuanya secara menyeluruh karena mereka aktif semuanya begitu. Oke 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 oke. nggih, nggih. Lalu ada yang namanya gamifikasi. Gamifikasi itu ketika kita sering ngegame di dunia maya, lalu Bunda kalau menang dapat bintang, teng 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 begitu. Lalu Bu dapat koin-koin gitu. Pernah belum? Iya, iya. Ya, Pak. Nah, itu namanya gamifikasi. Suatu permainan yang nantinya semua peserta yang berhasil menyelesaikan tugas itu nanti dapat sesuatu begitu. Itu namanya gamifikasi beda dengan game based learning. Kalau game based learning itu suatu pembelajaran yang didesain berdasarkan materi pembelajaran gitu. Ulangi lagi, perbedaan antara gamifikasi sama game based learning. Gamifikasi itu ketika anak melakukan, lalu dia menang atau kalah, Bunda berikan penghargaan. Entah bentuknya itu stiker, entah itu bentuknya koin, entah bentuknya bintang, lalu tulisan tangan, begitu monggo. Itu namanya gamifikasi. Kalau game based learning berkaitan dengan pembelajaran apa nih? Kalau kaitan tadi kan dengan temanya buah-buahan, lalu turun menjadi buah naga. Buah naganya itu Bunda hubungkan kemana? Oh ternyata KD-nya berkaitan dengan ciptaan Allah. Berarti berkaitan dengan tanaman. Tanamannya itulah yang digamekan. Lalu mengenal pola hidup sehat karena buah kita makan buah, lalu itu nanti jadi sehat. Nah, pola hidup sehatnya itulah yang digamekan begitu. Oh, anak-anak makan buah sendiri, lalu dia menjadi mandiri. Berarti mandirinya itulah yang digamekan begitu. Oke, 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 oke. Oke. Bisa dipahami ya? Beda Iya. antara gamifikasi sama game based learning. Oke, kalau game based learning tidak mengarah kepada perlombaan, tetapi merancang permainan dari materi-materi yang kita buat. Yang kayak tadi ada pembelajaran-pembelajaran tadi gitu. Oke, nah ini yang saya buat lagi. Sebenarnya Bu Guru itu sebelum lari ke permainan seharusnya loh ya, seharusnya itu membuat memahami dulu game-game seperti mana ya. Nah ini dia. Dokumen yang dokumen. Bentar. Google Drive. Oh, enggak ada. Nanti saya kasih di materi selanjutnya aja. Nah ini kelihatannya ada deh. Videonya kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Kita opora ya. Ono videonya pora. Belum muncul. Urung tak? Belum muncul. Urung tak? Oh, berarti Raisa. Oke, oke. Nanti videonya di YouTube banyak. Oke, saya kasih game-game lagi aja. Oke. Deng, deng, deng. Kita mau buat game lagi. Nah, ini digambar. Deng, deng, deng. Yang sederhana aja. Mana ya yang gampang-gampang ya. Nah, ini dia. Ada gambar nggak ya? Nah, ini dia. Permainan ini parenting biasanya. Udah, kita mau mengajak anak-anak bermain tentang buah tadi. Misalkan begitu. Lalu yang di atas itu ada anak yang eh, ditali, apa namanya, menggunakan tali sama apa itu tadi? Sama gelas ya? Betul ya? Ada Iya. tali, ada gelas itu loh yang di kiri, atas, paling Iya. atas. Betul. Iya.
Nah, ketika itu dibuat, adik-adik, tugas kalian adalah mengikat tali ini di kepalanya, misalkan gitu. Berarti semua anak dibuatkan permainan ini. Boleh apa boleh? Boleh. Boleh. Lalu ketika sudah jadi, buahnya, karena topiknya adalah buah, buahnya diletakkan di gelas. Tugas kalian adalah estafet buah stroberi ke temennya. Jadi mainan nggak? Ya, Jadi mainan. iya, Gitu. iya. Adik-adik, ini ada yang namanya apa namanya stroberi di atas lemari begitu. Tugas kalian adalah mengambil. Gimana caranya mengambil buah stroberi? Ayo, gimana? Bu guru mau meletakkan stroberinya berada di atas lemari. Tugas kalian ngapain? Ayo, untuk ngambil buahnya. Pakai galah, bikin galah. Pakai gala, Bu. Tapi kalau nggak boleh pakai alat gimana? Ayo. Loncat, Pak. Loncat. Kalau loncatnya nggak nyampe gimana? Ayo. Aduh, apa Gendong, ya? gendong. Nah, berarti Naik ke antara... temennya. Nah, betul. Naik ke temennya. Boleh apa boleh? Boleh. Boleh. Kamu duduk. Apa namanya? Kayak kaki tangannya sama kakinya eh, berada di tanah. Begitu nanti ada anak yang berdiri di atas punggungnya. Boleh apa boleh? Boleh. Boleh. Nanti Bisa. apa namanya jadi mainan begitu. Nah, sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan gitu. Konteksnya tuh ada buah aja, nggak Iya. usah dibeda-bedakan. Tak kasih mainan lagi ya. Mainannya saya banyak banget. Karena ini Hmm. nggak bisa di apa namanya seret 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 begitu nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Mengko tak kayak ini Hmm. grup wae ya, gelem ora? Iya, Pak. Dikasih, Pak. Mau, Oh, Pak. oh ya. Oke, engko tak kayak wis. Oke, yang berupa gambar lagi nih, kita ambil contoh sederhana saja. Ayo sambil nanya. Nanti kalau saya diskusi terus, nanti pengalamannya Nah, kurang banyak. iya, Pak. Monggo, Itu tadi yang bilang yang tadi bilang mana? lomba, nggak boleh katakan lomba itu yang tadi di game tadi. Nah, Hah? kalau itu nanti dapat sesuatu yang sama, itu perasaan anak yang kurang semangat itu bagaimana untuk memotivasi anak supaya semangat gitu, Pak? Jadi gini Bun, untuk anak usia dini, itu kan sebenarnya apa namanya bahasa lomba, bahasa kompetisi itu kan belum boleh ya untuk anak usia dini. Ya. Jadi bahasa yang kita berikan memang arahannya hanya pada main dan bermain. Konteksnya itu. Nah, ada Hmm. aspek yang selanjutnya Ya. berkaitan dengan sosial emosional. Betul ya? Hmm. Sosial berarti Ya. mainnya minimal dua orang. Ketika mainnya minimal dua orang, saya ambil contoh deh untuk yang mainan dua orang. Jadi permainannya sama, misalkan adik-adik apa namanya mengupas jeruk, misalkan gitu. Lalu bu guru memberikan jeruknya dua kepada dua orang. Oke, Ya. tugas kalian adalah silahkan dikupas. Bunda, kalau bahasanya dikupas, lalu mereka berhadapan-hadapan, maka energi mereka biasanya untuk mau cepet-cepetan, betul ya? Ya. Nah, ketika cepet-cepetan, maka bahasa eh, cepet-cepetan kan nggak ada begitu. Nah, misalkan ini lagi deh, kita ambil contoh. Bu Guru membuat permainan ini. Ini kan permainannya berhadapan-hadapan, betul? Iya. Tugasnya adalah memasukkan, apa ini namanya? Kan.
Stick, stick. sedotan. Sedotan, stick. Warnanya hijau Ya, sama sudah. biru, sorry, sama merah. Si A pegang hijau, si B pegang merah. Ketika Bu Guru tidak ada instruksi cepet-cepetan, ini tetap mainan nggak? Tetap. Ya, ya, Tetap ya. mainan. Ya. Lalu tidak ada lomba loh ya, tugasnya hanya memasukkan tugasnya. Jadi mainan nggak? Jadi, ya. Kalaupun nanti mereka cepet-cepetan, lalu ada yang menang, ada yang kalah, maka muncullah apa namanya pembelajaran di situ yang dinamakan pembentukan karakter. Apa? Pembentukan Pembentukan karakter. 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 Ketika anak berdua, lalu mereka dengan secara alamiah loh ya, secara alamiah cepet-cepetan, lalu pertanyaannya ada yang marah enggak? Enggak. Tidak. Cepet-cepetan atau Enggak. ada yang menang, ada yang kalah. Ada nggak yang nangis? Enggak. Enggak. Tidak. Kalau anak-anak lo Bun, ada nggak? Ya. Coba Bunda main berdua sama anaknya begitu, lalu anaknya nggak pernah menang, Bunda terus menang gitu. Anaknya marah enggak? Marah, Pak. Nangis itu, Pak. Marah, nangis. Nah, artinya karakter itu muncul. Aku nggak mau mainan lagi, ayah curang ya gitu. Misalkan gitu, sehingga bahasa itu kan muncul. Muncullah Ya. yang namanya emosi. Maka Emosi. aspeknya namanya sosial emosional. Sehingga pembelajaran berdua yang dirancang agar emosinya muncul begitu, Bun. Ya. Kalau permainan yang emosinya nggak muncul, maka anak-anak punya kecenderungan kelasnya anteng. Ya kelasnya itu-itu aja gitu. Tidak merasa bahwa ada energi seru, ada ketawa, ada nangis begitu. Lalu tidak ada pembelajaran. Adik, kalau kalah yang nggak apa-apa. Yang namanya kalah itu kan biasa. Yang namanya kalah menang itu adalah proses begitu. Maka tugas kita adalah berjuang terus menggunakan 4C. Coba dulu, coba lagi, coba terus, coba sabar. Apa? Coba Coba dulu, Dulu, coba coba lagi, lagi, coba coba terus, terus, coba sabar. terus sabar. bersabar. Adek, ayo sekarang mainnya sama si Andi, yang gitu. Teret, begitu. Aduh, kalah, Bu. Nggak apa-apa, coba lagi, begitu. Deret, begitu. Kalah lagi, coba terus, gitu. Akhirnya, lama-kelamaan, menang nggak? Menang. Nah, begitu. Menang. Sehingga Bunda pernah nggak ilmu tentang 001? Pernah belum? Belum, Pak. Oke, belum ya. Kalau belum, Bunda silahkan nih, apa namanya, sekarang buat angka 0. Di kertas. Iya. Sudah? No. Iya. 0. Sudah? Udah 0 Iya. nih. Sekarang misalkan si Ani. Ani kalah berarti 0, betul? Iya. Lalu Ani coba lagi. Lalu kalah lagi. Berarti 0 lagi, betul? 0. Iya. Eh, lalu Ani coba lagi. Lalu kalah lagi, betul? 0 Lalu Bu Guru lagi. ngajak lagi. Kalah lagi. Berarti sekarang nolnya ada berapa? 4. 4. Lalu Bu Guru ngajak lagi. Ayo Tode, berani Tony. Ani, siap kamu berani. Berarti hebat. Gitu. Lalu si Ani nyoba lagi. Lalu suatu ketika Ani berhasil. Berarti nilainya 1, betul? Iya. Betul. Oke, sekarang Bu Guru lihat angkanya jadi berapa? 0, 0, 0, 5. 1. Satunya dikasih di belakang, di depan. Oh, kasih di depan. Jadi 1000. angka berapa? 1000.
10.000. Paham nggak maksudnya? Berarti Ya, kalau anaknya berusaha untuk 5 kali kalah, berarti dia punya kesempatan berapa nih 10.000. mendapatkan nilai? sepuluh Kalau ribu. 5 kali dia gagal, lalu dia gagal nih 5 kali, berarti dia punya kesempatan akan menghasilkan berapa? 10.000 apa 100.000? 10.000. 100 ribu. 100.000. 100.000. Kalau anak tidak berhasil nih 7 kali, berarti anak memiliki kesempatan nilai itu berapa? 10 juta. 1 juta. 10 juta. Nah, itulah yang dilakukan Einstein, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, begitu. Ketika kata gagal itu dialami terus-menerus, lalu bu guru mampu memotivasi, ujungnya ada keberhasilan enggak? Insya Allah ada. Nah, Ada. keberhasilannya itulah bernilai besar, begitu. Nah, kadang anak-anak kan ketika kalah lalu dia buang mainannya, selesai sudah. Betul. Betul. Oh, mainannya nggak enak, terus selesai sudah. Gitu. Ganti mainan, Bu. Nggak gitu. Lah, yang nggak sabar gurunya sama anaknya, yang nggak bernilai besar. Oke, oke, oke. Bisa dipahami ya. Bisa, Pak, Sama dengan bisa. tadi, pertanyaan olahraga tadi. Ketika Indonesia melawan Vietnam, begitu. Kalah. Lalu melawan Jepang menang begitu. Melawan Brunei menang begitu. Nah, artinya proses kalah menang itu adalah hal yang biasa setelah mereka melakukan kesalahan-kesalahan lalu kekalahan-kekalahan begitu. Oke, 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 oke. Oke. Nah, Oke. sehingga tugas bu guru adalah bagaimana sosial emosional itu dibangkitkan, lalu anak nanti akan mengalami nilai besar ketika bu guru mampu, lalu anak juga happy melakukan itu begitu. Oke, 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 oke. Oke. Saya berikan gambaran lagi ya. Nah, ini dia permainannya saya banyak. Makanya ke Jogja tuh mainan nanti banyak main. Waduh, Oke, yang nah paling ini dia permainannya sederhana. jadi. Oke, oh iya tuh. Terus gimana? Oke, nanti ya, nanti pertanyaannya. Nah, ini dia. Kita buat mainan tuh. Lalu ini kan mur. Lalu berdua berhadapan-hadapan. Lalu cepet-cepetan mengulirkan mur ke bawah atau ke atas. Jadi mainan nggak? Jadi ya, Jadi Jadi mainan. mainan. Ya, jadi mainan. Lalu laku dijual nggak? aku. Laku. Laku dijual. Yang Ya, awal tadi ya. laku dijual juga. Permainan. Nah, begitu. Sehingga mainannya kalau mainannya balok, terus ya ya memang begitu adanya dan nggak seru begitu. Tapi boleh, boleh karena itu melatih motorik. Hanya saja main dan bermain itu berlaku di Indonesia dan guru-guru PAUD. Jarang masuk ke permainan. Makanya kita belajar hari ini adalah game based learning. Permainan yang berhubungan dengan Terus learning. pembelajaran. Terus menghadapi anak yang sudah tidak berminat bermain apabila terjadi kesalahan padahal guru sudah berusaha memotivasi begitu. Nah, maka kalau memang apa namanya anak mau dan tidak mau, ini berkaitan dengan proses. Berkaitan dengan apa? Proses. Proses. Berarti tugas kita adalah jangan memaksakan permainan itu pada apa yang kita lakukan. Bahwa kita kemarin pas itu ada pernah diskusi deh kaitannya dengan semua gerakan itu game. Ulangi lagi apa Bunda? Setiap Semua gerakan itu gerakan Setiap itu gerakan itu game. nah, kita ambil contoh. Tadi eh, si anak nggak mau nih, nggak mau Bu, misalkan gitu. Ketika dia nggak mau, pertanyaannya, tugas kita kan mengasesmen apa yang dia mau, betul ya? ya. Oke, pertanyaannya adalah sederhana. Ketika tadi anak tidak mau, lalu Bunda mengasesmen pertanyaan sederhana adalah anak maunya apa wes begitu. Ayo. Anak kita tawarin nih, Ade ini ada mur, lalu kita ulir-ulir loh ya, siapa yang menang?
Lalu dia berkata, ah nggak mau ah gitu. Pertanyaannya sederhana, sekarang dibalik. Anak maunya apa? Pada anak yang nggak mau tadi. Tadi siapa yang bertanya ya? Bunda Anggi. Mana Bunda Anggi? Bunda Anggi mana Bunda Anggi? Ada Anggi, ada. Saya, Kak. Oke. Anaknya kan nggak mau. Oke, betul Ya, ya. Lalu betul. dia mau, Bunda kan mengasesmen kan tugasnya. Ternyata Ya, anaknya maunya apa? ya. Kalau anaknya maunya itu menggambar misalnya. Aku mau menggambar aja, itu Oke, gimana, Kak? oke. Berarti eh, menggambar itulah yang dijadikan mainan, Bun. Hmm. Menggambar begitu. Adik-adik tugasnya adalah menggambar. Pertanyaannya adalah menggambar itu begitu menggunakan alat apa aja, Bun? Pensil warna, Pensil Pensil warna, warna. krayon, Terus apa lagi? pensil, Krayon. iya. Terus apa lagi? Melukis, kuas. Kuas Gambar, gitu. Nah, cat, lalu kalau cat. untuk memudahkan permainan sebenarnya adalah bahasa slow moving. slow Ulangi lagi, moving. slow moving gitu ya. Slow moving itu misalkan nih, adik kan kalian tahu warna merah sama warna biru kalau dicampur jadi warna Merah, biru, apa? ungu. Nah, warna merah sama warna biru itu nanti jadinya warna ungu begitu. Ketika dia menggambar begitu, maka main dan bermain adalah menggabungkan dua warna, betul nggak? Ya. Ya. Ketika menggambar dua warna tadi, kalau hanya aktifnya di tangan kanan dan tangan kiri, lalu dia menggambar, maka itu nggak seru, betul? Betul. Nah, tugasnya kita itu menggunakan motorik kasarnya. Motorik kasar berarti ada di mana? Di kakinya, betul ya? Iya, Eh, iya. adik, Jangan ini boleh ada aku naik warna nanti merah, proposal. ada warna kuning, ada warna biru, begitu. Untuk menuju ke warna merah, lalu menuju ke warna kuning, warna biru, permainannya dibuat boleh apa boleh? Misalkan nih, merah, lalu apa tadi? Biru, jadi ungu, Biru. betul ya? Ya. Yang Nah, biru, lalu ungu. Bu Guru menulis, membuat tulisan merah. Pak, berarti ada 5 kertas HVS M E R A H. Boleh? Ya, Boleh. ya, 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 Lalu nyambung. biru. Bunda buat tulisan kertas HVS B I R U. Boleh? Boleh, ya. Lalu yang terakhir adalah U N G U. Jadi ungu, betul? Ya, Betul. Nah, berarti ada berapa lembar tuh? Merah 5, biru 4, ungunya 4. Berarti ada 13 kertas HVS. Bu Guru letakkan di situ, misalkan begitu. Lalu bagi anak yang sudah menghafal begitu, lalu nanti anak meletakkan huruf M, lalu jalan meletakkan lagi huruf E, lalu jalan lagi meletakkan huruf R, meletakkan lagi huruf A, meletakkan huruf H, lalu sampai di depan, lalu bertemu dengan warna merah. Betul? Betul. ya, ya, ya. Betul. Ya, Berarti Pak. nanti warna merah begitu. Lalu bertemu dengan warna biru. Lalu digores warna biru. Adik mundur tuh. Mundur B. Letakkan huruf I. Letakkan huruf R. Letakkan huruf U. Misalkan begitu. Lalu nanti anak kembali lagi ungu. Lalu mencoretkan warna ungu. Jadi mainan nggak? Iya, Pak. Jadi mainan. Konteksnya Ya. main, bukan Hmm. menggambarnya loh ya. Kalau Ya. menggambar adalah aktivitas adalah menggunakan tangan kan, sorry, menggunakan Tarik aktivitas main garis. dan bermain. Oke, 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 oke. Hmm. Begitu nggih? J, J. Berarti
bedakan antara main, bermain, sama permainan. Bisa Main. dipahami? Bisa. Nah, kebanyakan guru Bisa. memang saya melihat secara umum masih pada konteks main dan bermain. Main. Oke? Oke. Oke. Ada lagi nggak yang Pak, nanya? berat Oh, ini Pak, kurang. Oke. slow mopping itu berarti mencampur warna gitu ya? Slow. Slow itu perlahan-lahan, Bun. Move itu Oh, bergerak. Jadi sebenarnya kan kita mau menggabungkan warna merah sama warna biru nih, betul ya? iya, iya, Lalu nanti kan jadinya ungu. iya, Nah, sebenarnya kan kita mau menggabungkan, lalu ini gabungkan, lalu nanti jadinya ungu, betul ya? iya, iya. Nah, slow moving itu kan sebenarnya gerakan. Nah, Gerakan sebelum pelan-pelan. ah, sebelum digerakkan, maka ini ada yang namanya motorik kasar yang harus digerakkan menggunakan kaki Iya, tadi. iya. Perlu alat dan bahan. Merah berarti jadi huruf merah. Biru, huruf biru. Menggunakan kertas tadi. Konteksnya adalah bermain merah dan biru jadi ungu. Oke, 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 oke. Iya, oke. Oke, dia siap. Kurang 10 menit lagi. Oh, ternyata cepet ya. Wis meh rampung. Belum Ya, selesai. yang bilang oke ya, Kak. Iya, wes. Berarti masih haus permainan toh? Ya Iya, Masih udah, makanya nanya lagi mungkin biar ada biar waktu. ide-ide bermain saya kan banyak. Saya di rumah punya perpustakaan permainan, jadi setiap kata itu bisa bergerak, apa yang digerakkan itu bisa bermain, apa yang dimainkan itu jadi outbound, apa yang jadi outbound itu jadi experiential learning begitu. Saya berharap guru-guru itu nanti jadi trainer trainer permainan begitu yang memiliki game based learning. Oke, Hmm. mm, ada lagi nggak yang nanya? Saya izin oke, bertanya oke. lagi, boleh? Oke, boleh. Boleh. Ini kan kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan katanya dalam kegiatan satu hari itu kalau bisa ada 3 raga main. Dalam Hmm, 3 raga main, terkadang yang dimaksud oleh guru lain mungkin dan juga saya adalah itu dalam satu waktu gitu, Kak. Jadi dalam hmm, satu waktu kita menyediakan 3 raga main dan ketika anak masuk ke kelas itu kan memilih permainan apa yang disukainya. betul. Sedangkan ketika saya mencoba menerapkan itu, Hmm, anak sudah dijelaskan terlebih dahulu, anak-anak kadang merasa bosan dengan satu permainan dan mencoba semuanya. Oke, itu malah menjadikan kelas lebih seru. Kayak cuma kita sebagai guru kadang jadi bingung gitu untuk yang Tadi gimana, Bunda Kak? infonya ragam main apa Lain ya ragam berarti. permainan? Kalau ragam main berarti kan konteksnya Iya. main ya. Main itu adalah segala hal yang berkaitan dengan diri anak lalu melakukan sesuatu. Andi main kelereng, berarti Andi bermain kelereng. Andi merobek kertas untuk menggerakkan motorik halusnya, berarti dia main. Andi mengumpulkan eh, apa namanya, mengumpulkan huruf atau mengumpulkan bola, misalkan gitu. Berarti anak-anak mengumpulkan bola. Konteksnya baru pada main. Main. Ketika main, kita kan tadi berbicara bahwa anak main dan bermain itu adalah alamiah, betul nggih? Anak dibiarkan saja dia main. Bunda biarkan saja main. Ketika ada raga main, maka Bu Guru membuat densitas yang banyak. Ada luspat, ada batu, ada kelereng, ada kayu. Bunda siapkan semuanya. Tambah itu, Anda nambah main nggak? Nambah. Tambah Nambah. main. Gitu. Waktunya tambah banyak, iya. Iya. Asesmennya tambah banyak, iya. Tetapi energi permainnya nggak ada. Karena permainan itu adalah
informasi dari Bu Guru, lalu ada siswa yang berhubungan dengan materi pembelajaran tadi, Bun, begitu. Misalkan materinya apa, wes? Bunda materinya apa? Misalkan kayak dulu itu materinya tentang batu. Oke, tentang batu ya. Ya, Topiknya berarti bahan alam ya. Iya, ya, Bahan alam, lalu turunannya, subtopiknya adalah batu, betul? ya, iya, Lalu densitasnya ada batu koral, ada batu pasir, ada batu bata, begitu. Sehingga di kelas banyak batu-batuan, begitu. iya, Ketika luspatnya banyak, maka anak-anak ada yang menyusun, ada yang apa namanya mengelompokkan, ada yang membandingkan, begitu, betul. ya. Ada yang membuat musik juga dengan Membuat batu. museum. Nah, begitu sehingga Musik konteksnya adalah ketika anak dibiarkan, anak main nggak? main. Semakin banyak luspat yang Bunda berikan, semakin banyak waktu nggak permainannya. Sorry, Makin iya. bermain banyak. Iya, banyak. iya. Asesmennya mudah nggak? Enggak, menurut saya enggak. Ya, meskipun mudah atau nggak mudah tergantung dari guru. Tapi pertanyaannya, kelas itu seru nggak? Seru. Seru. Seru mana ketika ada permainannya? Seru ada permainannya. Seru ada Anak lebih permainannya. mendengarkan. Mm-mm. Ya kan. Adik-adik, ini ada Respon. batu bata, ada bata, ada batu koral, ada batu apa gitu. Bu Guru ada tulisan B, A, T, U. Sekarang dibuat 4 kelompok. Mana regu B, A, mana regu T, mana regu U. Wah, keren. Siapa yang mau menang? Regu A. Ya kan gitu. Jadi, maka batu itu menjadi kelompok. Boleh apa boleh? Boleh. 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 Lalu ada kelompok, misalkan 12 orang. Nah, berarti ada 4 kelompok. Berarti satu kelompok ada 3 orang. Betul? Tuh. Iya, Ya, adik. Regu B nanti batu koral. Regu A nanti batu bata. Huruf T nanti batu kali. Lihat U itu batu apa lagi ya? Batu putih, ya kan gitu ya. Berarti mereka sudah memiliki kelompok batu-batu-batu belum? Sudah. sudah. Ya. Sudah. Tugasnya sederhana sama. Silakan bedakan mana batu yang kecil, sedang, dan besar. Berarti nanti regu B nanti akan membuat apa namanya mengelompokkan mana yang kecil, mana yang besar. Yang A sama begitu, tetapi kan beda batu. Jadi mainan nggak? Iya, Jadi Seru mana antara main dan bermain? Sama seru permainan. permainan. Seru permainan begitu. Nah, Jadi nggak kebanyakan guru harus dengan kata memang main. masih pada konteks main dan bermain.